Oke, jadi di video kali ini saya mau bercerita menjawab pertanyaan kawan saya sendiri. Mungkin pertanyaan kawan saya ini bisa jadi pertanyaan juga buat kamu sebagai YouTuber gitu kan. Gini, pertanyaan gini, berapa sih gaji YouTube? Gaji YouTube itu besar ya? Macam itu. Jadi jawabku ini gini ya kawan. Gaji YouTube itu kecil, sedikit. Gaji YouTube itu sangat sedikit, nggak sesuai dengan yang kita lakukan gitu. Membuat video itu kan susah gitu kan, rumit gitu kan. Tapi gaji YouTube itu memang sangat kecil, nggak sesuai. Dia menjawab, loh kalau memang gaji YouTube itu kecil kan, kenapa nggak berhenti aja jadi seorang YouTuber gitu kan, berhenti aja. Jadi jawabku gini kawan, YouTube ini kita ngartikannya seperti ini. YouTube ini adalah sama seperti panggung sandiwara gitu. Lewat YouTube ini kita bisa menampilkan diri kita di atas panggung gitu, yang diperhatikan oleh orang banyak gitu kan. Jadi gitu dia. YouTube ini sama seperti panggung gitu. Panggung itu mau kita jadikan apa gitu, mau memamerkan kesusahan kita, atau mau memamerkan kesenangan kita, atau mau memamerkan bakat kita, atau mau mempamerkan karya kita gitu. Jadi gini kawan, YouTube ini gajinya sangat kecil. Berapa kecilnya? Gini, hitungannya gini. Saya sebagai YouTuber ya, jadi saya jawab sedetail-detailnya, sepahit-pahitnya gitu. Gaji YouTube itu 1000 penonton itu paling dapat kita itu ya sekitar 1000 perak, 1000 rupiah. Dan dia menjawab, kalau memang gajinya cuma segitu kecil, kenapa banyak YouTuber itu ada yang kaya, ada yang senang gitu kan. Kita punya panggung, lalu panggung kita itu kan dibuat tadi, panggung kita ini mau dibuat memamerkan kesusahan ataukah memamerkan kesenangan gitu. Jadi kalau memamerkan yang kita pamerkan kesusahan, gini ya kawan ya, kalau kita memamerkan kesusahan, orang malah meludahi, cuy gitu. Kalau kita memamerkan kesenangan, maka orang banyak yang mengikuti kita gitu. Bagaimana caranya aku bisa seperti dia, bagaimana caranya aku mau senang kayak dia gitu. Jadi seperti itulah. Dan aku cerita ini sekarang, cerita memberitahu kepada kamu yang belum tahu gaji YouTube itu seberapa. Gaji YouTube itu kecil, tapi kecilnya gaji YouTube ini, berapa harga kamu untuk membuat suatu panggung sandiwara, panggung apapun namanya, ataupun pentas, berapa biayanya kamu buat pentas. Gini kawan ya, jangan salah dengan yang kecil ini, jangan salah kaji. Gini, gaji YouTube kecil, tapi YouTube ini sama seperti pentas. Gini, ada tetangga kamu pesta, dia menyewa pentas untuk pesta. Kamu mau menunjukkan suaramu saat bernyanyi, mau memamerkan gitu kan. Itu berapa orang yang mau naik pentas itu gitu. Bukan kamu aja yang mau naik pentas, itu berebut tuh orang mau naik pentas, rebutan mic di atas, udah itu berantem di atas.
bertumbuk di atas, jatuh, mati. Jadi gitu kawan, gaji YouTube ini kecil, tapi yang gini, maka ini kesalahan kita ini yang bukan YouTuber ini banyak nggak paham gitu. Contoh, aku ajak kamu, ayo buat video gitu, buat video bareng gitu kan. Karena kamu sudah tahu channel saya sudah dimonetisasi oleh YouTube, udah mendapat surat dari Google AdSense, jadi kamu berpikir bahwasanya nanti gajiku besar gitu kan. Masa kamu bawa aku gratis gitu kan, nggak kamu bayar. Gini kawan ya, aku membawa kamu, aku mau menunjukkan kamu itu kepada orang gitu. Nah, ini loh si Polan yang aku bawa kemari. Seharusnya yang bayar itu kamu, bukan aku yang harus bayar kamu gitu. Jadi inilah dia tadi. Aku udah naikkan kau ke panggung dengan gratis. Kamu malah meminta bayaran. Nah, ini kesalahannya. Ini kesalahannya. Di situ kesalahannya. Gitu kawan. Jadi aku bercerita ini biar kita tahu sama tahu gitu kan. Jangan mengira bahwasanya oh sudah jadi YouTube. Jangan rekam-rekam lah kalau nggak mau bayar. Sombong manusia. Inilah sombong manusia. Aku rekam kau itu biar nampak, biar tahu. Ini loh si Polan. Nah, ini loh wajahmu. Kau punya umur, batasnya umur kamu itu paling lama itu nanti 3 tahun lagi bisa meninggal, 4 tahun lagi bisa meninggal, dan besok kau bisa meninggal. Tapi ketika ku rekam wajahmu, ku upload di YouTubeku, kau udah mati, kau udah meninggal, sejarah kau itu masih ada di channel ini gitu. Jadi gitulah kawan. Jadi kita punya cerita gitu, kita punya cerita bahwasanya ini yang kita jalani selama kita hidup gitu. Kalau kita mati gitu kan, anak dari cucu dari nyunyit kita itu kan bisa melihat, oh itu loh atukku, itu loh uyutku, dia udah pernah jadi seorang ini, dia pernah jadi seorang ini gitu kan. Jadi aku menjelaskan ini supaya kita itu gimana dibilang ya, sebagai kawan gitu kan, sebagai kawan kita itu saling memberitahu gitu, saling memberitahu. Jadi kalaupun saya sudah dimonet di YouTube ini, setiap video yang saya upload ada iklannya gitu kan, itu bukan gaji yang besar gitu, gaji yang sedikit yang saya bilang tadi di awal, gaji itu sangat sedikit gitu. Jadi saya kasih tahu ini biar kamu itu jangan berburuk sangka gitu, berburuk sangka bahwasanya bakatmu kujual di YouTube ini dengan kamu itu nggak dapat bagian gitu. Sebenarnya seandainya kamu pun kumasukkan ke dalam channel saya ini, ya kan gimana dibilangnya, diperhatikan orang, oh kamu itu terlihat, dinilai orang, kamu itu bagus, itu kan udah suatu keuntungan buatmu gitu. Jadi jangan cari untung lagi sama si pemilik channel YouTube. Ini kesalahan YouTuber besar ini, seperti apa namanya, Deddy Kobuser gitu kan, ngundang orang-orang yang viral ya kan, dimasukkan ke channel dia dengan perkataan bahwasanya setiap orang yang masuk ke channel dia, kalau dia bukan YouTuber maka dibayar 3 juta, 3,5 juta. Jadi kan orang-orang yang gitu, jadi orang-orang akan berpikir bahwasanya gaji YouTube itu besar gitu. Gaji YouTube itu kecil gitu kawan. Jadi adapun nanti suatu saat aku memamerkan suatu barang itu adalah yang berharga, dalam artian adalah hasil dari YouTube, hasil dari apapun itu kan gitu kan, aku pamerkan lewat channel ini. Itulah yang aku tunjukkan gitu, bukan berarti itu yang aku hasilkan dari video ini.
tapi aku bisa menunjukkan suatu video yang seperti itu gitu, seperti itu gitu. Seperti kita menunjukkan bahwasanya kita itu sudah menghasilkan ini loh dari channel ini gitu. Padahal sebenarnya kita itu sedang menunjukkan bahwasanya sandiwara kita itu adalah dari channel ini gitu. Padahal itu hanya sekedar sandiwara di atas panggung tadi. Nah gitu loh. Kita di atas panggung gini, kita punya hayalan gitu kan. Maka orang yang pandai bersandiwara, orang yang pandai acting, dia punya hayalan gitu. Dia bisa menjalankan hayalannya itu seperti kenyataan gitu. Seperti itu kawan. Jadi kita itu berakting, bersandiwara bahwasanya gitu, aku ini orang senang gitu. Gajiku dari YouTube 5 juta itu per 2 hari, 5 juta dari YouTube gitu. Jadi itu adalah, walaupun aku berkata demikian, gajiku 10 juta ataupun 15 juta ataupun 100 juta dari YouTube, itu adalah bagian sandiwara kita di atas panggung gitu. Sandiwara kita menghayal tadi, menghayal bahwasanya gaji kita itu besar di YouTube gitu. Nah, jadi kita memamerkan sandiwara kita di atas panggung, macam memamerkan suatu acting kan, itu macam itulah, pokoknya macam itulah kawan. Pokoknya kita acting menjadi orang kaya di atas pentas tadi gitu kan. Jadi kita berkata bahwasanya aku orang terkaya di Balam ini gitu kan. Aku orang paling kaya. Aku punya channel YouTube, gajinya 100 juta per 1 bulan gitu kan. Terus orang akan melihat, wah enak ya jadi YouTuber ya, wah enak ya, gajinya besar, banyak orang ngikut kan gitu kan. Coba seandainya kita bercerita tadi di atas panggung tadi, di atas pentas tadi, ataupun dengan di depan kamera tadi kita berkata, aduh, susah ya, udah monet, gajinya sedikit, nggak bisa buat kita, ada sia-sia semua ini. Udah, batas itulah videomu ditikung orang. Orang nggak bakalan mau melihat videomu lagi. Kenapa? Untuk apa dia mengikuti orang yang susah gitu. Tapi ketika kau menunjukkan bahwa saya tadi di video kau mengatakan kau adalah orang senang, maka orang akan mengikuti gitu. Jadi di akhir video ini saya mau menyampaikan satu. Ketika kita susah, jangan katakan ke orang lain. Sebab apa? Orang akan pergi. Gitu kawan. Orang akan pergi. Jadi sesusah-susahnya kita itu jangan katakan kepada orang. Katakanlah kepada yang di atas gitu. Jadi gitulah kawan ya. Kalau kita menunjukkan kita senang, maka banyak yang mau cari tahu gitu. Kenapa dia bisa senang gitu kan. Kalau kita menunjukkan susah, banyak orang cari jalan keluar gitu. Untuk pergi, jauhi orang susah ini. Karena nggak akan ada yang diikuti orang susah aja kita nggak mau gitu. Nah gitu kawan. Jadi gini kawan, sekalipun orang itu adalah orang senang, untuk diikuti orang susah dia itu bakalan ngelak gitu. Dia orang itu adalah orang yang punya ladang gitu kan. Ladangnya itu seluruh Balai Jaya, seluruh Balam ini kan, itu adalah ladang dia. Jadi untuk diikuti orang susah ya itu udah ngelak deh tuh gitu kawan. Jadi kalau bisa ini adalah rumus, kalau bisa susah-susahnya kita itu jangan ceritakan ke orang lain gitu. Kalaupun kita menceritakan ke orang lain, itu sama dengan kita mengusir orang yang ada di depan kita gitu kawan. Gitu yang kayak gitu dia. Maka itulah. Jadi aku ini cerita, kalaupun ada yang salah dari ceritaku, ini adalah cerita pengalaman aku pribadi begitu. Nah, pengalaman pribadi ya, nggak pengalaman orang gitu. Sekalipun kita menemukan orang senang gitu kan, orang yang benar-benar senang gitu, kaya loh gitu, kaya, punya usaha,
untuk minta duit dia aja 20.000 itu belum tentu langsung dengan senyum dia memberi gitu kan. Jadi kita itu jangan ceritalah susah gitu. Kalau kita udah minta itu kan udah belum lagi kita bilang susah gitu kan, aku orang susah belum lagi kita meminta, udah jelas kita meminta gitu. Orang kadang-kadang ngasihnya dengan cemberut, kalaupun ada ngasih, belum ada ngasih dengan senyum gitu kan, belum ada senyum, oh ya gak apa-apa nah gitu, belum ada gitu kawan. Pengalamannya macam itu. Sekalipun orang itu senang, jangan ceritakan kita susah gitu. Memang kayak gitu. Rumus menjadi senang adalah jangan menceritakan kesusahanmu gitu. Karena semua orang itu susah kawan. Semua orang itu susah. Walaupun kita lihat, oh itu sepulan senang itu, ladangnya lebar, nah, gitu kan, rumahnya bagus gitu kan. Tapi sebenarnya dia itu adalah orang yang susah. Dalam artian susahnya, susah menjaga hartanya gitu. Nah, gitu kawan. Oke, habis itulah ceritaku kali ini ya. Semoga ceritaku ini ada manfaatnya.